Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi tentang koherensi. Nah, sekarang apa yang maksud dengan kohesi? Kohesi dalam paragraf juga itu sangat memegang peranan penting dalam membangun struktur paragraf yang ideal atau paragraf yang baik. Ya. Karena dua hal inilah ya, koherensi dan kohesi. Ya. Nah, kita coba lihat sekarang apa itu kohesi. Baik, kohesi mengandung arti bahwa adanya hubungan yang erat, ya, perpaduan yang kokoh dan kohesif, yang kokoh. Dan dengan demikian kohesif ini ada berarti ada kepaduan atau padu. Ya. Jadi paragraf yang baik dituntut untuk mempunyai hubungan antar kalimat yang erat dan perpaduan antar kalimat yang kokoh. Nah, jadi ini sebetulnya untuk kohesi ini kita mungkin bisa simpulkan bahwa di dalam paragraf hubungan antar kalimat itu harus erat, ya, harus jelas, ya, dan juga dia tetap bisa menjaga gagasan pokoknya, ya. Nah, bagaimana untuk supaya kita bisa menyusun paragraf yang kohesif? Nah, ini ada beberapa syaratnya, ya. Ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membuat sebuah paragraf yang kohesif. Nah, yang pertama adalah di dalam paragraf tersebut harus kita gunakan beberapa konjungsi. Ya. Konjungsi itu ya kata penghubung ya antar kalimat. Ya. Yang kedua ada juga paragraf itu supaya kohesif menggunakan kata ganti orang atau pronomina. Yang ketiga adalah menggunakan repetisi atau pengulangan kata di dalam paragraf supaya adanya penegasan kepada arti atau gagasan pokok paragraf tersebut. Selanjutnya bisa menggunakan sinonim atau sinonimi. Sinonim sangat penting dalam paragraf karena untuk menjaga kemonotonan dalam paragraf. Jadi tidak menggunakan satu istilah, ya. Istilah itu bisa diganti dengan pengertian ataupun penjelasan yang lain, ya, sehingga paragraf kita itu menjadi sebuah paragraf yang tidak monoton, ya. Baik. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah yang kelima, adanya kita bisa menggunakan hiponimi, kemudian kita juga bisa menggunakan paralelisme, kesejaran, dan yang terakhir kita gunakan juga elipsasi. Tapi yang paling penting di sini yang digunakan oleh para penulis kita ketika menyusun teks atau tulisan itu sangat sering digunakan adalah konjungsi, pronomina, ya, repetisi dan sinonim. Itu sering digunakan oleh para penulis sehingga itu bisa menjaga paragraf kita itu lebih variatif, ya, lebih beragam penggunaan kata ataupun kalimatnya. Baik, kita akan coba bicarakan satu persatu, ya. Ini yang pertama yang paling penting ini nih, yang ke-1, kedua dan ketiga, ya. Baik, ya, penggunaan konjungsi. Nah, ini, ya. Penggunaan konjungsi di dalam hal ini terkait dengan digunakannya beberapa kata atau ungkapan pengait antar kalimat, ya, atau penghubung antar kalimat, ya. Di sini yang bisa digunakan apa saja, yang mana saja pengait hubungan antar kalimat tersebut, yaitu yang pertama adalah hubungan tambahan antara lain. Di sini contohnya adalah selanjutnya, di samping itu, berikutnya, lagi pula. Nah, ini penting. Gunakan kata-kata konjungsi ini dalam paragraf, ya, untuk mengaitkan antara kalimat satu pertama dan kedua, ketiga dan selanjutnya, agar paragraf kita benar-benar bisa enak dibaca, ya, dan juga mudah dimengerti gagasannya, ya. Itu yang pertama, yaitu hubungan tambahan. Yang kedua, hubungan pertentangan. Nah, contohnya akan tetapi,
namun, walaupun demikian, sebaliknya. Itu juga ya pasti kita gunakan ketika kita menulis ya. Karena memang kan ada kalau kita menulis sebuah ya catatan atau tulisan kita baik ilmiah maupun non ilmiah, tentunya ada kontradiksi ya, pemikiran misalnya. Nah, itu bisa kita gunakan kata-kata hubungan pertentangan ya. Kan tetapi, namun gitu kan pasti kontrastif gitu ya. Baik, yang selanjutnya yaitu konjungsi hubungan perbandingan. Ini juga penting ya. Contoh kata-katanya yaitu misalnya sama dengan itu, sehubungan dengan itu ya. Itu juga sering kan kita gunakan dalam ketika kita menulis. Nah, ini penting sekali ya. Jadi jangan lupakan kata-kata penghubung ini. Baik, yang selanjutnya yang keempat yaitu hubungan akibat. Nah, ini juga sering kita gunakan ketika kita menulis ya. Misalnya oleh sebab itu ya, jadi, maka ya, pasti ini harus kita gunakan. Kalau kita tidak menggunakan kata-kata konjungsi ini ya, itu akan terasa bagaimana ya? Kalimat-kalimat paragraf pemikiran kita juga seperti terputus-putus ya, seperti terpotong-potong kalau kita tidak menggunakan kata-kata konjungsi ini ya. Dan yang selanjutnya ada kata konjungsi hubungan tujuan ya. Ini misalnya ada kata untuk itu, untuk maksud itu ya, antara lain. Nah, ini juga sering kita gunakan ya. Sementara itu, beberapa saat kemudian itu kita gunakan juga sebagai pengait hubungan tujuan ya. Nah, dan yang terakhir adalah hubungan tempat. Nah, contohnya misalnya berdekatan dengan itu. Nah, ini sebuah variasi penggunaan konjungsi dalam paragraf yang akan membantu kita untuk supaya pembaca itu lebih memahami gagasan kita dan tulisan kita itu lebih enak dibaca ya, kalau kita menggunakan kata-kata konjungsi ini. Ini adalah sebuah ciri ya, sebuah ciri khas dari sebuah paragraf yang baik itu, yang menggunakan kata-kata penghubung dengan tepat ya, dengan tepat. Jangan sampai salah ya ketika hubungan pertentangan yang digunakan konjungsi hubungan, yaitu tidak tepat. Itu akan mengacaukan pikiran pembaca nanti kalau kita menggunakan kita tidak menempatkan konjungsi yang tepat gitu. Jadi harus cermat kita ketika menggunakan kata-kata penghubung ini. Baik, itu tentang penggunaan konjungsi ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana fungsi pronomina atau kata ganti orang ketika kita menulis dalam sebuah paragraf. Ini penting juga ya. Ini juga untuk menjaga agar tidak ada kemonotonan dalam penulisan paragraf. Ya, baik. Dalam usaha memadu kalimat-kalimat dalam satu paragraf, ya, dapat digunakan kata ganti orang ini atau pronomina ini ya. Pemakaian kata ganti ini berguna untuk menghindari penyebutan nama orang berkali-kali ya. Yang dimaksud di sini adalah misalnya saya, aku, kita, kami, engkau, kamu, dia, ia, beliau, mereka, dannya ya. Baik, kita lihat di sini ada sebuah contoh yang baik bagaimana harus digunakannya pronomina ini dalam paragraf. Nah, contohnya begini ya. Adi dan Boy merupakan sahabat yang akrab. Setiap hari Adi dan Boy selalu kelihatan bersama-sama. Adilah yang selalu menjemput ke kampus karena rumah Adi lebih jauh letaknya dari rumah Boy. Adi dan Boy selalu siap sedia menolong kawan-kawan Adi dan Boy bila kawan-kawan Adi dan Boy mengalami kesulitan atau kesukaran. Teman-teman Adi dan Boy sangat senang dan bangga melihat kelakuan Adi dan Boy yang demikian itu. Watak dan kelakuan Adi dan Boy selalu dijadikan suri teladan bagi yang lainnya. Walaupun demikian, Adi dan Boy tidak pernah menjadi sombong atau angkuh karena pujian yang sering Adi dan Boy terima. Coba kita simak, kita perhatikan paragraf ini betapa
sangat membosankan ya dan mengulang-ulang kata Adi dan Boy. Padahal kata Adi dan Boy bisa diganti dengan kata ganti orang, yaitu ya bisanya mereka ya. Nah ini penting ya. Nah lihat bisa kita perbaiki ya. Adi dan Boy merupakan dua sahabat yang akrab. Setiap hari mereka, nah kata mereka itu tepat sekali digunakan untuk mengganti Adi dan Boy. Adilah yang selalu menjemput ke kampus karena rumahnya, nah bukan rumah Adi lagi, rumahnya lebih jauh letaknya dari rumah Boy. Adi dan Boy selalu ganti mereka, ya selalu siap sedia menolong kawan-kawan mereka bila kawan-kawan mereka mengalami kesulitan, kesukaran. Nah, jadi ini penting ya supaya tidak ada kemonotonan dalam paragraf ini. Kalau menggunakan nama itu Adi dan Boy, Adi dan jadi gantilah dengan kata ganti orang atau pronomina sehingga kita ganti paragraf itu dibacanya enak ya dan gagasannya juga jelas gitu ya. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana penggunaan repetisi dalam sebuah paragraf. Ya. Ini penting juga ya, repetisi ini karena memang repetisi ini berguna untuk supaya paragraf itu lebih tegas gagasannya ya. Jadi mengulang satu kata dalam paragraf itu sehingga akan memperjelas maksud paragraf ya. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tinggal di berbagai daerah dengan keanekaragaman budaya dan bahasanya. Keanekaragaman demikian mungkin menguntungkan karena dapat memperkaya kebudayaan nasional. Moto Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan tekad bangsa kita untuk menarik keuntungan dari keanekaragaman itu. Nah, di sini ya kata yang direpetisi, yang diulang-ulang ada keanekaragaman. Keanekaragaman ini sebagai gagasan utama dalam paragraf. Nah, ini adalah sebuah contoh dari repetisi dalam paragraf. Ya, baik. Kita selanjutnya. Nah, untuk ini ada juga cara yang lain yaitu sinonim. Sinonim yaitu persamaan makna kata, kesemaknaan. Ya, itu bisa dalam kata maupun kelompok kata. Ini juga salah satu teknik supaya paragraf atau tulisan kita tidak monoton juga ya. Misalnya di sini ada contoh Bandung bersemakna dengan kota yang dijuluki Faris Panjawa. Misalnya kita membuat contoh pada begini. Ibu kota Jawa Barat adalah Bandung ya. Bandung berada di pusat provinsi. Nah, jangan Bandung lagi, tapi misalnya dengan kata atau frase. Kota yang dijuluki Faris Panjapa ini sekarang sudah maju dan berkembang. Nah, selanjutnya kota ini, nah begitu. Jadi jangan Bandung. Ya, gantilah dengan sinonim ya untuk supaya paragraf kita lebih enak dibaca dan juga gagasannya lebih tegas ya. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan hiponimi. Hiponimi yaitu hubungan makna umum dan makna khusus atau makna kelas dan makna subkelas. Jadi kalau misalnya dalam paragraf kita menggunakan makna umum sebagai kalimat utamanya. Nah, di kalimat penjelas kita gunakan makna perinciannya gitu ya. Ini yang dimaksud dengan makna kelas dan makna subkelas. Selanjutnya, paralelisme juga penting dalam sebuah paragraf karena di sini digunakan bentuk-bentuk yang sejajar ya. Karena kalau kita tidak menggunakan bentuk yang sejajar, memang gagasan tetap ada, hanya mungkin estetikanya yang hilang gitu ya. Jadi kesejajaran itu supaya juga bisa enak dibacanya. Ya. Selanjutnya elipsasi di sini adalah menghilangkan atau melesapkan bagian-bagian
kalimat tertentu dalam paragraf karena memang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi ini istilahnya untuk menjaga supaya paragraf tulisan kita tidak bertele-tele ya. Jadi di situ mungkin ada semacam penumpukan gagasan ya, atau penumpukan kata-kata yang sama pengertiannya yang sudah diulang, yang sudah ditulis sebelumnya ya. Nah, barangkali itu saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan ya, semoga sedikit banyaknya bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu diberikan ya kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak ucapkan selamat belajar dengan giat ya. Semoga ke depan kita akan lebih baik. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.